Terpanggil dan mulai menjalani formasi calon imam sejak masuk seminari menengah pada tahun 2012 yang lalu membuat saya sadar bahwa karya Tuhan sungguh sangat mengagumkan. Saya merasa perjalanan ini merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh tanya, jatuh bangun, dan rahmat Allah yang seringkali datang diam-diam dan tanpa permisi. Saya menyadari bahwa sampai pada titik ini bukan sebagai seorang yang sudah selesai, melainkan sebagai pribadi yang masih terus belajar mencintai, belajar setia, dan belajar mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Panggilan ini saya sadari tumbuh dalam kebersamaan dengan banyak orang, keluarga, para romo pembimbing, para sahabat, seminaris, dan juga seluruh umat yang melalui kesetiaan dan doa, mereka menghadirkan kasih Allah secara nyata dalam hidup saya. Dengan rahmat tahbisan dan sebagai imam, saya berharap Kristuslah yang akan selalu hadir melalui segala tugas, karya, dan pelayanan saya. Proses 12 tahun menjalani panggilan Tuhan ini membuat saya sungguh merasa bersyukur. Bersyukur bahwa tangan Tuhan itu sungguh luar biasa bekerja dalam perjalanan yang panjang ini. Tanpa Tuhan sendiri, saya tidak akan bisa yakin dan percaya pada apa yang telah saya pilih ini. Saya percaya bahwa Keuskupan Purwokerto ini menjadi rumah formasi yang begitu istimewa dan memberi saya banyak pertumbuhan iman. Tuhan rela memilih dan melibatkan saya dalam perutusan sebagai calon imam. Secara manusiawi, saya merasa sungguh tidak pantas dan tidak layak. Tetapi justru melalui itu, Tuhan memilih, mencintai, dan mempercayai saya untuk terlibat dalam karya perutusan keselamatan ini. Saya yakin dan percaya cinta Tuhan itu sungguh nyata melalui kehadiran para romo, umat, teman, juga keluarga yang senantiasa mengarahkan dan mendukung saya untuk dapat memilih serta mencintai Keuskupan Purwokerto ini sebagai rumah saya. Saya percaya Tuhan selalu menuntun saya untuk siap mengabdinya. Kini dan seterusnya, hanya 3 kata ini yang saya bangun dalam perjalanan hidup panggilan saya, yakni jalani, nikmati, dan syukuri. Karso dalem kalampahono, jadilah kehendakmu, merupakan salah satu penggalan doa Bapa kami berbahasa Jawa. Dalam proses menanggapi panggilan Tuhan, ada begitu banyak peristiwa yang senantiasa menumbuh kembangkan diri saya. Peristiwa tersebut terjadi bukan karena kehendak saya, tetapi hadir secara langsung tanpa aba-aba. Bagi saya, segala apa yang telah dialami menjadi pengalaman perjumpaan dengan kasih Allah yang nyata. Setiap peristiwa hidup yang saya alami, jatuh bangun, baik buruk, senang sedih dalam jalan panggilan ini merupakan cara Allah menunjukkan cintanya. Bukan kasihku, tetapi kasih Kristus menjadi rangkuman perjalanan panggilan yang telah saya jalani sejak 14 Juli 2012 di Seminari Mertoyudan hingga saat ini. Ini merupakan sebuah perjalanan penuh perjumpaan dengan kasih Allah. Perjalanan ini menuntun saya untuk terus menjadi
pribadi yang senantiasa terbuka pada kehendak Allah. Semoga rahmat ini memampukan saya untuk membagikan kasih Allah itu kepada siapa saja dimanapun saya berada. Terserah Mas arep dadi apa. Sing penting dadi wong apik. Kalimat tersebut merupakan pesan bapak ibuku yang masih terngiang jelas di telingaku. Dan tanpa kusadari menjadi landasan panggilanku selama 13 tahun ini. Namun, ternyata perjalanan panggilanku tidak semudah yang kubayangkan. Ada titik di mana aku ingin menyerah dan keluar dari seminari. Ketika aku merasa terkadang Allah meninggalkanku, padahal aku sudah memilih bertahan di jalan panggilan ini. Tapi, ketika aku melihat lebih dalam kala itu, ternyata Allah telah merencanakan suatu hal yang lebih besar. Dia tidak meninggalkanku. Dia sungguh-sungguh mengasihiku. Pengalaman dikasih inilah yang hingga saat ini menjadi api panggilanku, yang terus mengubarkanku. Ternyata, panggilan ini bukan sekedar cita-citaku, bukan keinginan orang tuaku, melainkan kehendakmu sendiri.